Ini adalah laptop gaming kelas menengah atau mainstream dari Lenovo. Walaupun disebut sebagai kelas menengah, yang satu ini juga tetap kenceng. Prosesornya pakai Intel Core i7 seri HX. Disk grafisnya pakai RTX 4060 laptop. Layarnya udah 100% sRGB dengan refresh rate sampai 165 Hz. Dan yang satu ini sudah menggunakan sistem pendingin terbaru dari Lenovo, Legion Cold Front Hyper. Ini adalah Lenovo Legion 5i Gen 9. Ya, selain fitur-fitur yang kita sebutkan di awal tadi, laptop ini juga sudah dilengkapi dengan chip Lenovo AI yang namanya adalah LA1, yang ini mendukung fitur AI Engine Plus seperti kakak-kakaknya yang udah pernah kita review sebelumnya ya. Nah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja bahas dari spesifikasi dasarnya. Untuk prosesor, dia pakai Intel Core i7 14650HX, litografinya Intel 7. Ini adalah prosesor laptop, bukan desktop ya. Lalu base TDP-nya di 55 watt. Total core-nya ada 16 core 24 thread, terdiri dari 8 performance core dan 8 efficient core. Lalu maksimum turbo frekuensinya di 5,2 GHz dan Intel Smart Cache-nya cukup besar di 30 MB. Untuk integrated grafisnya dia pakai Intel UHD Graphics 16 execution unit dan tentunya sudah support akselerasi QuickSync dan AV1. Untuk RAM yang terpasang adalah 16 GB DDR5 5600 single channel. Sayangnya ini masih single channel ya, belum dual channel. Tapi karena dia punya slot SODIMM, ada 2 slot SODIMM di sini, jadi dia bisa di-upgrade ke dual channel. Jadi ya oke lah ya. RAM-nya ini bisa di-upgrade sampai 64 GB dual channel atau 2 kali 32 GB. Untuk kapasitas storage-nya ada di 512 GB dan ini adalah SSD NVMe PCIe Gen 4x4. Lenovo masih menyediakan 1 slot M.2 tambahan di sini yang belum terisi. Untuk disk graphics dia pakai Nvidia GeForce RTX 4060 laptop GPU. Udah VRAM-nya itu 8 GB GDDR6 besar ya. TGP-nya up to 140 watt. Konektivitas wireless dia menggunakan Intel Wi-Fi AX211. Tentunya udah support Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.2. Kapasitas baterai juga lumayan besar di 80 Wh. Untuk OS tentunya Windows 11 Home. Untuk body form factor-nya tentunya clamshell atau laptop klasik. Materialnya ini kombinasi aluminium di bagian cover atas dan polikarbonat di bagian cover bawah. Untuk warna namanya adalah Luna Grey alias abu-abu. Untuk desain seperti biasa, Lenovo masih mengusung desain stylish minimalis di laptop yang satu ini ya. Nggak banyak corak gaming yang kami temukan. Ini membuatnya punya kesan profesional sama seperti laptop Legion lainnya. Desain seperti ini membawa keseimbangan bagi penggunanya antara gaming dan produktivitas. Untuk dimensi, panjangnya 35,9 cm, lebar 26,2 cm, dan untuk ketebalannya sisi paling tipis di 1,97 cm, paling tebalnya di 2,52 cm. Untuk bobot, laptopnya aja di 2,43 kg. Sementara chargernya 755 gram. Ini adalah charger yang lumayan ya, di 230 watt ini. Total bobotnya kalau dibawa-bawa jadi 3,18 kg. Untuk displaynya, ini adalah panel IPS ukuran 16 inci, resolusinya 2,5K atau 2560x1600 dengan aspek rasio tentunya 16:10. Refresh rate-nya mencapai 165 Hz dan sudah mendukung G-Sync serta Dolby Vision. Menurut Lenovo, layarnya punya tingkat kecerahan di 350 nits dengan color gamut di 100% sRGB. Kalau dari pengujian kami, tingkat kecerahannya memang di 350 nits. Pas ya, cocok gitu. Lalu untuk color gamut coverage-nya ada di 97,5% sRGB dan volumenya di 100,9% sRGB. Layar ini menggunakan lapisan anti glare, jadi nyaman digunakan tanpa ada banyak pantulan bayangan yang mengganggu di sini. Sama seperti laptop dari seri Legion yang lainnya, layar laptop satu ini juga bisa dibuka sampai 180 derajat ala laptop profesional. Ini bisa menghindarkan kemungkinan dia kalau kesenggol gitu ya, jadi nggak gampang patah gitu. Dan tentunya kalau lagi di atas meja, kita juga jadi bisa melakukan presentasi ke lawan bicara kita yang ada di depan kita persis. Bezel layarnya tipis di ketiga sisi dan seperti biasa di atas terlihat seperti ada notch. Ini untuk memudahkan pengguna membuka layar ya. Dan ini juga tempat untuk webcam serta mikrofonnya. Nah, untuk kamera mikrofonnya, ini kameranya punya resolusi 1080p 30fps dan dia dilengkapi dengan tombol e-shutter yang terletak di sisi kanan laptop. Mikrofonnya juga dilengkapi dengan fitur Smart Noise Cancellation yang dapat diakses melalui software Lenovo Vantage. Untuk kemampuan kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Sekarang kita akan uji kamera dari laptop Lenovo Legion 5i. Untuk kameranya sendiri ini termasuk bagus ya untuk sebuah laptop gaming. Dan karena kameranya ini punya resolusi 1080p, jadi kalian tentunya bisa lihat hasil gambar yang lebih detail, lebih bagus dibandingkan dengan laptop lain yang masih menggunakan kamera 720p. Nah, berikutnya kita juga akan uji mikrofon dan kemampuan noise cancelling dari laptop yang satu ini. Tapi karena ini laptop gaming, kita nggak akan bawa laptopnya ke pinggir jalan ya. Sebagai gantinya, suara yang satu ini direkam saat kecepatan kipas laptopnya berputar di 100% secara terus-menerus. Dan sebagai perbandingan, seperti biasa, suara yang satu ini direkam menggunakan smartphone yang biasa kita gunakan di pinggir jalan.
Ini kita bisa bilang kalau kemampuan noise cancellingnya cukup bagus ya. Kalian masih bisa dengar dengan jelas suara dari saya, meskipun suara saya agak terdistorsi dikit. Tapi yang penting suara kipasnya udah bisa dihilangkan. Nah, untuk audionya dia menggunakan konfigurasi 2 speaker dengan daya 2 watt yang mengarah ke alas laptop. Terdapat software Nahi Mic Audio yang dapat digunakan untuk mengatur equalizer dan preset audio. Untuk kualitas suaranya kami masih merasa agak kurang untuk kelas harganya sih ya. Untuk konektor, di sebelah kanan ada 2 USB 3.2 Gen 1 5Gbps, lalu ada 1 card reader, ada privacy shutter, dan ada 1 Ethernet port. Beralih ke kiri, ada 1 USB 3.2 Gen 1 5Gbps dengan fitur Always On, lalu ada 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C yang udah support DisplayPort 1.4. Kemudian ada 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C yang udah support Power Delivery 140W dan DisplayPort juga 1.4 ya. Dan ada 1 audio jack combo 3,5 mm. Beralih ke belakang, di sini ada HDMI 2.1 dan ada DC-in. Untuk keyboardnya ini sudah menggunakan Legion True Strike keyboard dengan soft landing switches yang memiliki travel distance 1,5 mm. Jadi ini nyaman ya buat ngetik. Keyboard ini juga sudah memiliki fitur anti ghosting, jadi ya tentunya asik buat ngegame di sini. Tombol numpad itu masih tersedia, cocok untuk pengguna yang sering ngetikin angka ya. Jadi cepet di situ. Tombol arah panahnya juga ukurannya masih full size ya, dan ini nyaman untuk dipencet ya. Tentunya keyboard ini sudah dilengkapi dengan backlit RGB yang memiliki 4 zona warna. Untuk tingkat kecerahan dan pengaturan warnanya dapat diakses melalui software Lenovo Vantage. Tombol function dan spacebar juga dapat digunakan untuk mengubah mode profil lampu backlit. Ini sama dengan semua laptop Lenovo lainnya. Untuk touchpad-nya dia pakai Precision Touchpad dengan lapisan Mylar yang berukuran 7,5 x 12 cm. Letaknya cenderung center to spacebar, jadi aman, jarang kesenggol saat kita mengetik. Nah, sistem pendinginnya ini menggunakan sistem pendingin generasi baru dari Lenovo ya, Legion Cold Front Hyper. Sistem pendingin ini terdiri dari kipas yang berputar berlawanan arah, 3 buah heat pipe, dan ada sebuah hyper chamber yang mampu menjaga agar panas dari komponen tidak menyebar ke area yang tidak dibutuhkan, seperti misalnya di area keyboard gitu. Berbeda dengan laptop Legion 3 sebelumnya ya, Legion 5i yang satu ini tidak punya lubang pembuangan panas udara ke samping karena seluruh udara panas itu dibuang ke arah belakang laptop. Jadi buat kalian pakai mouse mau di tangan kanan maupun tangan kiri tetap aman dan nyaman, nggak akan ketiup udara panas. Sekarang kita masuk ke aspek performanya. Laptop ini menyediakan beberapa profil performa yang dapat diatur melalui software Lenovo Vantage atau bisa juga pakai function plus huruf Q. Opsinya ada performance, balance, quiet, dan custom. Seperti laptop lain dari seri Legion, yang satu ini juga dilengkapi dengan AI Engine Plus, sebuah dedicated AI chip dari Lenovo yang dapat secara otomatis mengatur kemampuan CPU, GPU, serta sistem pendingin agar dapat memberikan performa yang maksimal bagi penggunanya berdasarkan software atau game yang dimainkan tanpa perlu mengubah pengaturan yang rumit. Otomatis lah. Nah, fitur ini bisa kita aktifkan saat kita menggunakan mode balance ya. Sementara di mode custom, kita dapat secara manual mengatur power limit serta temperature limit untuk CPU dan GPU. Sekaligus kita juga bisa ngatur kecepatan kipasnya. Oke, sekarang mari kita lihat konsistensi performanya. Kita pakai Cinebench R23, kita bikin stability test selama setengah jam. Untuk skor maksimal yang dapat diperoleh di mode balance itu mencapai 22.000 poin. Sementara di mode performance dengan kecepatan kipas maksimal, skornya bisa lebih tinggi lagi, mencapai 23.956 poin. Kemudian untuk skor yang bisa dipertahankan di mode balance, skornya ada di kisaran 18 ribuan poin. Sementara di mode performance bisa bertahan di kisaran 22 ribuan poin. Nah, untuk suhu kerjanya saat menjalankan Cinebench R23 selama setengah jam di mode performance, suhu sempat stabil di 96-97 derajat Celcius selama beberapa detik di awal pengujian. Tapi kemudian suhu turun dan bertahan di kisaran 82-87 derajat Celcius dengan spike di hampir tiap awal run ke 96-98 derajat Celcius. Oke, kita langsung masuk ke Blender aja ya, 4.0.2. Dengan CPU renderer ini semua selesai dalam waktu 20 menit 7 detik. Tapi ada kudanya kan di sini, jadi kita pakai GPU renderer selesai dalam waktu hanya 2 menit 50 detik. Nah, untuk suhu kerja saat melakukan GPU renderer dengan kuda tadi, suhu CPU dari kisaran 50-65 derajat Celcius, sementara GPU adem di 45-55 derajat Celcius saja. Lanjut ke Adobe Premiere Pro Sisi 2024, kita pakai video yang biasa ya, yang 2 menit 7 detik untuk 4K 60 video export. Software only 8 menit 22 detik, sementara kalau pakai GPU acceleration dia dapat 1 menit 47 detik. Ini kenceng sih ya. Lalu untuk 1080p 60 fps video exporting software only 1 menit 19 detik, udah kenceng. Kalau pakai GPU acceleration lebih kencang di 31 detik saja.
Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video exporting dengan CUDA, suhu CPU dari kisaran 60-70 derajat Celcius dan sesekali spike hanya ke 80 derajat Celcius. Kemudian untuk GPU-nya ada di bawah 52 derajat Celcius. Lanjut ke DaVinci Resolve 18.6. Software video editing kelas profesional, tapi ini versi gratisnya ya. Video yang sama, durasi 2 menit 7 detik, itu untuk 4K 60 exportingnya butuh waktu hanya 3 menit 20 detik. Ini lumayan kenceng ya. Lalu untuk 1080p, itu saya dalam waktu 51 detik saja. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export, CPU dari kisaran 90-100 derajat Celcius, sementara GPU ada di bawah 65 derajat Celcius. Oke, suhu CPU seperti ini sebenarnya wajar ya. Kita sering pakai software seperti ini dan memang selalu agak tinggi memang suhunya ya. Jadi kalau memang kalian mau pakai software yang satu ini, kami sarankan untuk bekerja di ruangan yang ber-AC. Lanjut untuk DreamHack Graphic Score untuk Firestrike DirectX 11 ada di 26.836 poin, sementara untuk Time Spy DirectX 12 di 10.793 poin. Nah, untuk suhu kerja di Time Spy Stress Test, suhu GPU terlihat stabil di kisaran hanya 67-71 derajat Celcius saja. Oke, kita lanjut ke gaming testnya. Kita mulai dari Dota 2 2560x1600 fastest screen render di 100%, kita dapat 90-150 FPS. Kalau scene-nya ringan itu bahkan 210 FPS. Kemudian Valorant, ya banyak yang nanyain ini kan ya, 2560x1600 low kita bisa dapat 350-550 FPS, kenceng banget, ini terbang nih ya. Nah, Ghost of Tsushima 2560x1600 high, DLSS di quality kita dapat 65-80 FPS. God of War 2560x1600 high, DLSS di quality kita dapat 70-85 FPS. Shadow of the Tomb Raider 2560x1600 highest, ray tracing di high, DLSS di quality kita dapat 70-90 FPS, masih kencang juga. Kemudian untuk Cyberpunk 2077 2560x1600 high, ray tracing presetnya di low, lalu DLSS kita taruh di performance, kita masih bisa dapat 40-60 FPS. Lalu untuk Assassin's Creed Mirage di 2560x1600 ultra high, DLSS taruh di quality kita dapat 50-80 FPS. Nah, di game yang terakhir ini kalau kita mainkan selama setengah jam, suhu CPU dari kisaran 65-75 derajat Celcius, sementara GPU di kisaran 61-65 derajat Celcius. Masih aman-aman aja nih. Untuk suhu permukaan, area terpanas ada di tengah keyboard dengan suhu kisaran 35-40 derajat Celcius. Titik terpanas bukan ada di tombol keyboard, tapi di sela-sela antara huruf O dan P yang mencapai 44 derajat Celcius. Untuk area kiri yang sering disentuh saat main game dan area kanan keyboard itu aman, di bawah 35 derajat Celcius. Untuk palm rest tentunya adem ya, ini bahkan di bawah 30 derajat Celcius. Oke, lanjut kita cek storage-nya. Dengan Crystallisma kita temukan bahwa kecepatan bacanya ada di 6.885 MB per second dan tulisnya ada di 5.002 MB per second. Ya, cukup kencang sih. Sudah sesuai lah untuk sebuah laptop gaming. Nah, untuk pengujian baterai, mode performa kita set di balance. Brightness kita set di 150 Hz dengan volume di 25%. Hasilnya untuk local video playback 1080p, baterai bertahan selama 7 jam. Ini sedikit di bawah harapan kami untuk sebuah laptop gaming kelas ini ya. Harapan kami sih bisa nyampe 8 jam, tapi ya 7 masih lumayan lah. Nah, untuk charging ini kan ada fitur rapid charge di software Lenovo Vantage, kita langsung nyalakan saja. 30 menit pertama langsung terisi 78%. Untuk mencapai dari 0 sampai 100% itu butuh waktu hanya 1 jam 10 menit. Udah kayak HP banget ini, 1 jam 10 menit saja. Oke, untuk harga dan paket penjualan ya, kita lihat harganya tentunya ya nggak mungkin 10 juta dong kelas segini ya. Untuk harganya ada di 26.999.000 dan ini sudah termasuk Lenovo Legion M300S RGB Gaming Mouse. Lalu ada Legion Gaming Backpack GB400. Ada merchandise pack Minecraft yang berisi kaos, mouse, string bag, dan stiker Minecraft. Ini berlaku selama periode 15 Juli sampai 30 September dan tentunya selama persediaan masih ada ya. Ada Microsoft Office Home and Student. Ya, udah ada di sini. Dan ini penting nih ya. Ada garansi 3 tahun lengkap dengan Accidental Damage Protection dan Legion Ultimate Support. Ya, Accidental Damage Protection atau ADP ini memberikan jaminan terhadap berbagai kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian penggunanya ya. ADP ini berlaku selama 3 tahun penuh, ditanggung 100% dan dapat diklaim berkali-kali selama bukan part yang sama. Untuk part yang sama 2 kali ya. Sedangkan Legion Ultimate Support adalah layanan dengan tagline dari gamer untuk gamer yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan panduan dan saran dari seorang teknisi ahli yang juga seorang gamer untuk masalah optimalisasi hardware dan software. Teknis ini dapat dihubungi selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun melalui fitur chat, telepon toll free maupun email. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan.
Yang pertama, jelas bobot, karena ini laptop gaming atau laptop high performance, jadi bobotnya nggak mungkin di bawah 2 kg. Lalu, konfigurasi RAM-nya ini masih single channel. Harapan kami sih untuk sebuah laptop gaming dengan harga segini, RAM-nya langsung dual channel, siap pakai aja. Tapi karena laptop ini punya 1 slot SODIMM tambahan lagi, jadi kita bisa upgrade dengan tidak ada masalah ya, tinggal nambahin aja. Kemudian untuk storage-nya, di sini masih 512 ya. Ada sedikit harapan dari kami ini lebih tinggi, mungkin 1 tera gitu ya. Lalu untuk speaker, ini masih terasa agak kurang di telinga kami untuk kelas harga segini. Kemudian dia masih belum punya konektor Thunderbolt 4, tapi yang satu ini sudah punya konektor USB Type-C yang udah mendukung display output dan power delivery hingga 140 watt. Sementara itu dari sisi menariknya, pertama itu adalah performanya, kenceng yang satu ini. Prosesornya punya jumlah core yang banyak dan performa tinggi, mau dipakai gaming, content creation, multitasking, lancar semuanya. Lalu disk GPU-nya juga kencang, dipakai main game AAA settingan high, sampai buat desain 3D dan CAD ini bisa semua, nggak ada masalah. Kemudian untuk storage, ya memang kami anggap masih kurang lega, tapi dia masih punya 1 slot SSD M.2 tambahan di sini. Jadi ya kalau kurang tinggal nambah aja. Lalu desainnya ini penampilan khas Legend ya, low profile, terasa profesional aja di sini. Layarnya juga oke banget, punya resolusi 2,5K, refresh rate 165 Hz dan color gamutnya udah 100% sRGB. Lalu dia udah menggunakan gaming grade keyboard khas Legend banget. Dan seperti biasa, laptop gaming Legend kecepatan chargingnya kenceng banget kalau pakai fitur rapid charge, dan yang ini salah satu yang paling kenceng. Kemudian tentunya dia udah support Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.2. Dan ya ini paling penting ya, garansinya 3 tahun dengan Legend Ultimate Support dan Accidental Damage Protection. Oke, jadi kesimpulannya, laptop satu ini cocoknya buat siapa? Yang pertama jelas untuk gamers yang lagi nyari sebuah laptop high performance untuk gaming ya. Game apa aja ditelan di sini, gak ada masalah. Lalu cocok juga untuk yang butuh laptop gaming kenceng tapi sekaligus mau dipakai buat kerja kantoran. Nah, yang satu ini desainnya minimalis, dipakai meeting juga gak malu-maluin. Lalu untuk content creator yang butuh laptop buat editing foto, video, 3D, CAD, bisa banget yang satu ini. Kemudian buat yang nyari laptop untuk programming dan kegiatan offline AI yang lainnya, yang satu ini bisa CPU dan GPU-nya kencang, tapi pastikan software yang digunakan memang mendukung hardware yang ada di laptop ini. Jadi kalau kalian memang sedang mencari sebuah laptop gaming kelas menengah atas yang serba bisa, Lenovo Legion 5 ini sepertinya layak jadi salah satu pertimbangan kalian. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.